Oke, kembali di dua sisi. Saya masih ingin mendalami lagi ke Pak Yusuf dan juga mungkin Pak Alfons juga bisa menambahi juga ya gitu. Artinya begini, mungkin nggak sih kalau saya dari aspek kubu sini lah gitu mungkin. Sebelum melakukan sebelum melakukan menindaklanjuti laporan itu kan penyelidik kepolisian itu kan pasti kan membaca ya. Melihat sudah lengkap nggak, sudah ini nggak, sudah itu nggak, kan begitu ya berarti kan. Kalau dilihat memang, apalagi sekarang ada KUHP baru. Kalau tidak memenuhi unsur laporan ini, untuk apa kita tindak lanjuti gitu lah. Pak Yusuf, nanti Bang Alfons bisa juga. Ya kalau polisi seperti itu, kemungkinan dia akan datang ke Kompolnas dia. Mengadu, mengeluh bahwa saya tidak mendapatkan pelayanan dari pihak kepolisian. Karena ini kita dalam posisi mereka sebagai pelapor itu sedang menggunakan haknya. Semua orang punya hak gitu. Sedang menggunakan haknya, kan namanya menuduh. Bahasa sederhananya. Menuduh dia ke kantor polisi. Hanya secara formil itulah yang perlu dipastikan. Apakah pelaporan ini memenuhi syarat formil atau tidak. Dan masuk nggak kepada yang dipersangkakan pasal-pasal tersebut, kan begitu kan? Tapi dalam kasus-kasus lain, malah kita tidak suka ketika pelapor itu bilang, kamu bawa bukti awal tidak? Loh kan itu tugas polisi, Bapak yang mencari. Itu kita juga tidak suka kan? Kalau seperti itu gitu, ada masyarakat. Saya nggak tahu apple to apple atau tidak, Bang Aris mungkin nanti bisa juga mengikut sertakan pendapatnya ya. Kita lihatlah di perkara yang berbeda misalnya kasus Ijazah Jokowi, ya kan? Yang kemarin sudah diserahkan ke kejaksaan, akhirnya balik lagi kan P19 ke Polda Metro Jaya. Pak Alfons mungkin bisa menjelaskan, Pak Alfons. Ini nggak takut nanti ketika misalnya kasus ditindaklanjuti ternyata tidak terpenuhi itu pasal yang dipersangkakan berdasarkan KUHP baru misalnya seperti penghasutan itu. dan penghinaan bukankah agama juga akan terpercik ke muka sendiri juga itu nanti itu ibaratnya, Pak Alfons? Ya, jadi semua orang punya hak untuk menyampaikan apapun, dimanapun. Nah, sejauh apa yang disampaikan itu tidak masuk kepada ranah privat orang lain, silakan. Itulah era demokrasi, kita bebas berpendapat. Tetapi apabila ada pihak yang merasa bahwa dengan apa yang disampaikan itu saya terganggu. Nah, ketergangguan ini terdiri dari berbagai norma. Ada norma agama bisa jadi, norma etika bisa jadi, norma sosial bisa jadi, norma budaya. Persoalannya sejauh mana apa yang dilaporkan itu masuk melanggar norma hukum. Kalau norma etika, norma sosial dan sebagainya itu hanya segmen tertentu yang akan memberikan sanksi. Pada saat norma hukum terlanggar, negara akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan. Yang dilakukan Panji menurut Pak Alfons masuk nggak itu? Hari ini karena tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu kalau kita bikin skripsi, ini baru pendahuluan, baru mulai metode penelitian dan mau masuk pembahasan. Yang ditanya Rivi kesimpulan gitu ya? Nah, kalau kesimpulan kita belum tahu pasal mana yang dilanggar. Dengan demikian, penyelidikan punya akhir akan menemukan ada tidaknya tindak pidana untuk dinaikkan statusnya ke penyidikan untuk menemukan ketersangkaan. Hari ini belum ada sebuah gambaran yang pasti bahwa akan ada yang bisa disebut akan ada sebuah perbuatan yang dikemukakan oleh pelapor ini sebuah tindak pidana. Tapi penyelidik tentu kan sudah menerapkan KUHP baru juga kan? Pasti. Nah, tetapi KUHP baru kan itu juga tidak boleh pagi-pagi dia sudah berkesimpulan. Itu praduga bersalah nanti kan. Dia harus melihat secara proporsional, komprehensif. Ini pasal pidananya, normanya begini, sanksinya begini. Nah, ini akan mencari data dan informasi untuk dilengkapi, makanya diundang untuk klarifikasi sejauh mana norma yang diatur itu terpenuhi untuk bisa dianggap sebagai pelanggaran. Saya ingin ke Mas Satrio. Mas Satrio, jika Anda melihat apa yang disampaikan oleh Panji dalam materi stand up komedinya di show Menstrea ini, apakah memenuhi unsur pidana tadi sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh kelompok-kelompok tertentu ini? Ada 5 laporan dan 1 aduan ini. Ya, justru saya coba melihat dari bagaimana komedi diposisikan dalam kritik sosial budaya. Jadi dari awal lahirnya komedi itu, era Romawi ini memang komedi itu lahir dari bagaimana menjelek-jelekan diri gitu ya, menghina segala macam, mengkritik lah bahasanya dalam tanda kutip. Nah itu
apalagi saya melihat bahwa ini saya teringat bahwa dari sejarah sebelum abad 1920 itu komedi memang ditujukan kepada bagaimana agama itu dipermainkan di sana gitu. Lalu juga setelah itu di era abad 1920 bahkan penguasa gitu. Jadi memang komedi itu dibuat atau diceritakan melalui narasi-narasi dan skripnya itu memang mengalir nuansa kritik gitu. Jadi saya bingung bahkan nariknya dari mana, karena kalau kita ngambil dari teori komedi itu kan mematahkan realitas. Jadi ini kan pertunjukan kesenian. Sama aja ketika penyanyi yang memang tidak punya rasa sakit hati dia menyanyikan lagu-lagu sakit hati. Itu kan nggak bisa dianggap sebuah kenyataan. Itu hanya pertunjukan seni. Performing gitu ya. Nah, itu bagaimana arah pertunjukan ini disalahkan itu bingung. Nah, ini mau nunjuknya ke pertunjukan langsungnya atau memang tayangan yang ada di streamingnya. Kalau di pertunjukan langsungnya itu tidak masalah sampai sebelum tayangnya pertunjukan. Sebelum tayangnya di karena kan tertutup sampai di situ saja kan begitu. Yes. Ketika tayangnya streaming baru semuanya melihatnya. Oleh sebab itu ada analisis selanjutnya. Setelah kita melihat bahwa bagaimana pertunjukan itu ada di tayangan televisi, ada analisis media. Bagaimana cut to cut itu dilihat, bagaimana hukum sebab akibat dan aksi reaksi. Karena kalau misalkan hanya Panji yang disalahkan dalam pertunjukan itu di dalam streaming itu tidak bisa disalahkan. Gak fair gitu ya? Gak fair. Karena penonton menertawakan, mensetujui semua. Ada teori namanya superioritas penonton atau superioritas tawa. Bagaimana terwakilkan yang tadi Mas Haris bilang, adanya sebuah teori keganjilan yang mengikuti teori komedinya si Panji. Bagaimana tadi unsur kemurnian itu lahir. Keganjilan terhadap sosial, politik, penguasa dan segala macam itu keluar semua. Dan itu ditertawakan. Jadi kita mau menyalahkan siapanya? Baik, tapi batasannya seperti apa? Ini kita gak ada juga kan yang marah pada saat itu. Kan ada batasan Panji kan? berhenti kau gitu loh. Itu kan hanya sebagian kecil dalam ruang itu gitu kan. Jadi di dalam ruang itu juga tidak bisa, kalau analisnya nanti itunya harus tarikannya panjang. Jadi misalnya kita lihat dulu shot demi shot. Jadi kalau di analisis media itu kan analisis film, tentunya atau media TV film sama ya. Jadi gimana kita melihat shot pertama misalkan Panji, shot keduanya dilempar ke shot penonton, berarti ada kontinuitas. Betul. Gini Mas Trio, saya sepakat ketika di dalam ruangan itu semua setuju dengan Panji. Karena memang yang ingin menonton, itu sebagian besar mayoritas memang suka dengan gaya komedi Panji, bahkan rela membayar uang. Tapi ketika sudah disiarkan tadi lewat media, nah ini kan muncul tuh, ada yang tidak suka, tidak setuju dengan itu. Batasannya sampai di mana? Ya, baru saya masuk ke tahap penelitian selanjutnya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena semua yang datang ke Panji dan beli tiket itu paham betul intelektual komedinya Panji. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Sama aja ketika orang yang tidak tahu lukisan datang ke pameran lukisan, pasti menyalahkan warna. Apa maksudnya biru? Apa maksudnya hijau? Dibilang jelek lah, gambar yang jelek dibilang bagus lah, gambar yang bagus dibilang jelek lah. Jadi pertemuan intelektualitas antara penonton yang tertawa dan yang memberi tawa itu harus ketemu. Jadi ntar akan menyambung sebuah makna. Gitu. Jadi kalau kita semua nggak ketemu akan salah semua ya. Jadi kontradiksi inilah yang disebut. Nah ini makanya Panji itu disebut dengan sekali lagi Mas komedi. Kalau menurut saya adalah representasi komedi kontemporer. Oke. Gitu.